Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Oh, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Oh, selidiki setiap kami, Tuhan. Selidiki hati kami, lihat hatiku, Tuhan. Oh, haleluya. Kami mau terus mengasihimu, Yesus. Kami bersyukur punya Allah yang baik sepertimu, Yesus. Oh, haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidupku. Terima kasih. Ini hati kami Tuhan, ini hidupku, semuanya untukmu Tuhan.
terima kasih. Kami lihat kebaikan-Mu, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, puji nama Tuhan. Apa kabar saudara pagi hari ini? Mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita di hari yang baru, hari yang diberkati Tuhan, mari kita sama-sama ambil waktu untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan sejenak. Hari ini kita akan belajar mengenai perseverance atau endurance. Apa itu di dalam bahasa Indonesianya? Di dalam Yakobus 1 ayat 4 diterjemahkan sebagai ketekunan. Ya, saya akan bacakan Yakobus 1 ayat 4, dikatakan demikian. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Menarik saudara, ketika ketekunan atau endurance itu diibaratkan seperti proses matangnya buah. Berarti di sini ketekunan itu membutuhkan waktu, membutuhkan sebuah term atau jangka waktu. Ya, ada saatnya di mana ketekunan itu akan menghasilkan. Ada saatnya di mana ketekunan itu akan berbuah. Ada saatnya di mana ketekunan itu belum terlihat apa-apa karena baru mulai. Dan di sini menarik ketika dikatakan ketika ketekunan itu memperoleh buah yang matang, kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Nah, ini sebuah ayat yang sangat menarik. Kalau kita sudah berbuah, kalau kita sudah menang dari proses ketekunan kita tiba di ketekunan yang sudah matang, kita itu dikatakan menjadi sempurna, utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, saya singkat ayat ini menjadi satu kalimat, yaitu the perfect work of patience. Karya sempurna dari kesabaran. Kata perfect itu dari bahasa Yunani thelios. Thelios artinya apa? Sempurna. Tidak ada cacat celah, tidak ada kekurangan, sempurna. Nah, saya ingin menggarisbawahi kata ketekunan. Ketekunan itu di dalam bahasa Yunaninya hypomone, artinya konstansi, konstan. Tidak meletup-letup, tidak berkurang, tetapi konstan.
Semisal berkendara mobil atau sepeda yang lagi ngetren, ya, naik sepeda itu konstan, tidak ngebut, tidak pelan-pelan, tetapi konstan. Dan itu dibutuhkan ketekunan. Kadang-kadang hasrat manusia menyebabkan manusia tidak ingin tekun. Saya ingin cepat sampai, kayuh secepat-cepatnya, tetapi lelah. Saya mau terlalu santai, tidak segera tiba di tempatnya sehingga mengulur waktu. Tetapi ketekunan itu kecepatannya konstan. Sama, terus sama. Dan ini rupanya yang diajarkan oleh Yakobus kepada orang-orang pada saat itu dan juga kepada kita semua. Saya yakin Yakobus tidak sembarangan menyimpulkan, tetapi dia sudah melaluinya sendiri, maka dia berbagi. Dan dia juga menuliskan ini diberikan hikmat oleh Roh Kudus. Jadi dia tidak sembarangan. Konstan. Ya. Nah, ada sebuah kisah yang unik. Saya ingat beberapa tahun yang lalu, entah tahun 2016 atau berapa, saya pernah bagikan ini di ibadah pagi juga. Saudara, kalau meneliti sejarahnya Olimpiade pada saat itu ada sebuah perlombaan lari yang sangat unik. Perlombaannya demikian, pemenangnya itu adalah bukan orang yang tiba di garis finish terlebih dahulu. Tetapi pemenangnya adalah pelari yang sampai di garis finish dengan obor yang masih menyala. Nah, J. Stowell, artikel ini ditulis oleh J. Stowell tahun 86. J. Stowell menyimpulkan bahwa dari lomba ini saya menginginkan supaya saya mau menjalani kehidupan ini dengan api yang masih menyala untuk Tuhan. Ketekunan. Bukan meletup-letup, sedikit-sedikit kecewa, atau kadang-kadang bahkan sebaliknya euforia, tetapi tekun. Api yang terus menyala. Ada gangguan angin? Ada. Ada gangguan hujan? Ada. Tapi seperti lomba pada Olimpiade zaman dulu kala, bagaimanapun caranya, dengan tekun api itu dijaga untuk tetap menyala. Dan ini seiring dengan firman Tuhan yang tadi kita baca. Biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Orang yang berhasil mempertahankan apinya seperti perlombaan di Olimpiade akan mendapatkan buah yang matang, akan mendapatkan ganjarannya, akan mendapatkan prize, hadiah. Kita tidak hidup mengejar hadiah, tapi kita hidup mengejar ketekunan. Amin, saudara. Di dalam hidup ini jangan sampai kita salah berpikir. Bukan siapa yang mendapat mujizat terlebih dahulu yang dikatakan sebagai pemenang. Orang itu sudah sembuh dulu, berarti orang itu doanya hebat. Kalau orang ini belum dijamah Tuhan, belum disembuhkan, berarti doanya kurang. Salah besar. Sebuah persepsi atau cara berpikir yang salah besar. Yang benar adalah orang yang memiliki ketekunan dan daya tahan sampai ia dapat mujizat, itulah seorang pemenang. Sehingga dari perjalanan ketekunannya membuahkan buah yang matang. Bukan hanya untuk orang lain, menjadi saksi bagi orang lain, tetapi untuk dirinya sendiri. Juga menghasilkan buah yang matang. Dirinya mengappreciate, menghargai proses yang telah dilalui. Dan saudara, puji nama Tuhan, beberapa minggu yang lalu, batch pertama atau golongan pertama dari security, satuan pengamanan di Gereja Al-Baik Mojokerto menjalani sekolah dalam tanda kutip. Ya. Sekolah itu untuk dapat ijazah dan dapat pelatihan dan dapat ilmu. Ketika saya coba bercanda dengan mereka, saya tanya, gimana, apa yang didapatkan? Salah satu yang didapatkan, Pak, parkir. Kenapa? Iya, dulu saya cara memarkirkannya salah semua, mereka ketawa. Salah semua karena asal semprit. Ternyata ada
peluit panjang, ada satu, ada dua, ada pengertiannya semua. Dan tangannya juga harus berbeda. Dan saya tanya kesan pesannya apa? Iya, memang 2 minggu itu perjuangan. Tidak gampang. Tetapi kita jadi menghargai untuk pakai seragam ini, ada harga yang harus dibayar. Kalau mereka tidak menjalani dengan tekun, mereka tidak akan dapat itu. Tapi karena dijalani dengan tekun sampai selesai, walaupun memang waktu pulang mereka mengaku kelelahan sekali, sehingga harus dikasih vitamin gitu ya, supaya fit lagi. Tapi ketekunan itu menghasilkan buah yang matang. Sekarang mereka berhak mengenakan badge-badge resmi sebagai rekan polisi yang resmi. Mereka punya PIN dan sebagainya, bisa tambah lambang Polda dan sebagainya. Resmi. Dan pengetahuannya pun juga ditambahkan banyak hal. Itu semua buah dari ketekunan. Begitu juga kita di dalam hidup ini. Kehidupan kita melalui banyak hal. Kalau kita bisa menyikapinya dengan benar, di mana saya yakin tidak selalu kita bisa menyikapinya dengan benar. Tapi saya koreksi kalimat saya, kalau kita mau belajar untuk menyikapinya dengan benar, dengan tekun tetap memandang Tuhan, menjaga api kita tetap menyala. Saya percaya, saya yakin, bukan siapa dulu yang dapat pertolongan, yang mendapat pujian, tetapi siapa yang sampai dia nanti mendapat mujizat lah. Siapa mereka yang dapat mujizat? Ketika mereka sebelum dapat mujizat mereka masih tekun, maksud saya itu orang-orang yang akan bisa menghargai dirinya sendiri dan juga menjadi berkat bagi banyak orang. Roma 5 ayat 4-5. Roma 5 ayat 4-5 mengatakan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saudara, seorang pelukis, seniman, ilmuwan yang terkenal, Leonardo da Vinci, pernah mengibaratkan kesabaran itu seperti ini. Kesabaran itu seperti perlindungan akan kesalahan-kesalahan, salah tindak, salah ucap. Kesabaran itu layaknya bertujuan seperti perlindungan atas kesalahan-kesalahan atau kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Seperti halnya pakaian tebal, jaket terhadap suhu dingin. Ketika kita mengenakan lebih banyak pakaian, ketika dinginnya itu semakin tinggi, semakin dingin, udara semakin dingin, maka udara dingin itu tidak punya kekuatan untuk membuat kita menjadi kedinginan atau terluka atau terganggu. Nah, demikian pula kesabaran kita. Kalau kita terus bertumbuh di dalam ketekunan, di dalam kesabaran, ketika kita berhadapan dengan great wrongs atau kesalahan yang besar, atau dengan perkara-perkara yang menurut kita kok seperti ini, kok keliru. Tapi karena kita sudah melatih kesabaran kita, kita sudah melatih dengan tekun melatih supaya kita sabar. Maka hal-hal yang menurut kita keliru yang bisa meracuni kita, itu tidak akan bisa lagi meracuni kita. Karena kita sudah punya banyak stok kesabaran. Ibrani 10 ayat 35-36. Dikatakan demikian, sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Perhatikan ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Perhatikan dengan baik saudara, ayat 36. Sesudah kamu melakukan kehendak Allah, taat kepada Allah, setia kepada Allah, diperlukan ketekunan untuk memperoleh janji itu. Karena apa? Kalau tidak tekun, sayang sekali Anda akan luput menerima janji itu.
Anda akan kehilangan janji itu. Sudah banyak contoh-contoh ilustrasi yang menggambarkan ini. Salah satunya ini sebagai penutup, ada penambang berlian yang menggali 2 lubang yang berbeda, yang satu di atasnya, yang satu di bawahnya. Dan penggali berlian ini di hari pertama mereka bekerja keras, mereka sukacita karena percaya, wah ini nanti kalau dapat profitnya saya juga dapat tambahan. Hari kedua, minggu pertama, bulan pertama mulai berpikir, loh kok enggak dapat ya. Terus bulan kedua berjalan terus semakin dalam terowongannya, semakin dalam. Dan penggali yang pertama mulai mengatakan, sudahlah, besok saya balik lagi gali. Kalau tidak dapat sudah, begitu jam kerja selesai, saya tinggalkan semua ini. Saya capek, saya lelah. Penggali yang kedua juga sempat terpancing. Tapi dia katakan, ya sudahlah, besok saya juga ikut balik untuk terus kerja. Akhirnya besoknya mereka kembali untuk terus menggali. Mereka dapat setengah meter, 1 meter terus. Terus waktu berjalan mulai sore hari, jam kerja dan benar penggali yang pertama, ya kan, jam kerja selesai, tidak dapat apa-apa. Ya sudah, pulang aku, tidak peduli sama semua ini. Tapi penggali yang kedua di dalam hatinya, cobalah sedikit lagi. Beberapa pukulan dan akhirnya, ting. Akhirnya mata dari alat yang digunakan untuk menggali itu bersentuhan dengan benda keras seperti batu. Dan ketika diteruskan, terdapat bongkahan berlian yang besar yang ternyata itu sangat besar sehingga menyambung dari terowongan pertama ke terowongan yang kedua. Penggali pertama tidak dapat apa-apa karena dia tidak meneruskan galiannya. Penggali yang kedua dengan tekun dia meneruskannya sampai ia mendapatkan berlian itu. Memang berlian itu tidak murni untuk dirinya sendiri, tapi dia mendapatkan reward. Yang pertama reward menghargai dirinya karena dia tahu apa yang dia lakukan tidak sia-sia. Yang kedua reward karena dari penjualan berlian itu pasti penggali ini dapat profit. Dan bisa diceritakan ke banyak orang. Memang mungkin saat ini kita tidak sedang menggali berlian, kita tidak mencari hal-hal yang lain, tapi mungkin untuk bangkit dari tempat tidur saja kita sudah mulai malas karena kita merasa monoton. Tapi ingat, Tuhan menghargai ketekunan. Amin saudara. Tuhan menghargai ketekunan. Sehingga ketika sudah kita melakukan kehendak Allah, kita akan terima janji Tuhan karena didapati adanya ketekunan. Ayat yang terakhir Ibrani 10 ayat 38 dan 39. Ibrani 10 ayat 38 dan 39 dikatakan demikian. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri seperti penggali yang pertama, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa yang tidak dikenan oleh Allah. Tetapi kita ini adalah orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Amin. Kiranya di dalam hidup kita didapati adanya ketekunan, adanya perseverance, adanya endurance, daya tahan. Jangan takut, Tuhan tahu kapan kita lelah. Dia tidak akan membiarkan kita tergeletak begitu saja. Tangannya itu menopang saudara dan saya. Oleh karena itu selagi kita bisa, press on. Dengan tekun lakukan bagian kita. Tuhan bukan Allah yang buta, tuli, tidak mendengar atau acuh, tapi dia mengerti. Dia akan tahu kapan yang tepat untuk menolong saudara dan saya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini kami berkesempatan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan biar kebenaran firman ini membebaskan kami. Kebenaran ini membukakan mata kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami semuanya sehat, diberkati, dibungkus dengan darah Yesus. Apa saja yang kami lakukan dengan tekun, Tuhan buat berhasil dan mempermuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, mari kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus
memberkati kita semua.